Dalam sebuah insiden yang mengguncang fondasi keamanan nasional Israel dan mengubah citra militernya di mata dunia, fasilitas nuklir rahasia di Negev, yang selama ini menjadi lambang kekuatan dan kecanggihan teknologi negara, hancur lebur akibat kegagalan uji coba nuklir. Insiden yang terjadi pada dini hari itu tidak hanya menghancurkan salah satu aset paling strategis Israel, tetapi juga merenggut nyawa 700 karyawan, termasuk para ilmuwan nuklir, insinyur, dan staf pendukung, dalam sebuah ledakan dahsyat yang menyelimuti seluruh area. Selama beberapa dekade, program nuklir Israel telah menjadi subjek spekulasi dan misteri. Meskipun pemerintah tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan arsenal nuklirnya, program tersebut dianggap sebagai pilar utama doktrin pertahanan negara, sebuah pedang di dalam sarung yang memastikan dominasi militer di kawasan Timur Tengah. Fasilitas canggih di Gurun Negev adalah jantung dari program ini, sebuah kompleks rahasia yang diyakini sebagai tempat penelitian, pengembangan, dan mungkin perakitan senjata nuklir. Kompleks ini dilindungi oleh sistem keamanan berlapis, menjadikannya salah satu tempat paling rahasia dan paling aman di dunia. Citra ini, kini, hancur berkeping-keping. Ledakan terjadi bukan karena serangan eksternal atau sabotase musuh, melainkan akibat kegagalan internal yang tragis. Menurut laporan awal yang bocor dan belum dikonfirmasi, insiden itu bermula dari sebuah uji coba internal yang bertujuan untuk menguji hulu ledak nuklir versi baru. Prosedur ini, yang seharusnya terkendali, justru lepas kendali, memicu ledakan prematur di dalam fasilitas. Alih-alih menghasilkan daya ledak yang diinginkan, yang terjadi adalah ledakan yang tidak terkoordinasi, ledakan kotor yang menghancurkan struktur beton bertulang, merobek baja tebal, dan melepaskan radiasi dalam jumlah terbatas di area sekitar. Pemerintah Israel, dalam sebuah pernyataan singkat, mengonfirmasi adanya insiden serius di sebuah fasilitas penelitian, tetapi menolak memberikan rincian lebih lanjut. Namun, asap yang membubung tinggi di langit gurun dan laporan dari saksi mata yang berada di lokasi terdekat dengan cepat menyanggah klaim tersebut. Citra satelit, yang diambil beberapa jam setelah kejadian, menunjukkan kawah besar dan puing-puing hangus di lokasi yang sebelumnya diyakini sebagai pusat nuklir. Citra ini, yang tersebar luas di media sosial, menjadi bukti tak terbantahkan dari skala kehancuran. Reaksi dunia sangat beragam, dari kekhawatiran tentang potensi dampak radiasi hingga ejekan yang brutal. Banyak pihak yang membandingkan kegagalan ini dengan lelucon, menyebutnya sebagai sebuah tragedi komedi, di mana senjata nuklir Israel meledak dengan daya ledak setara petasan. Di media sosial, perbandingan sarkastik bermunculan, menyamakan fasilitas canggih Israel yang kini hancur dengan makanan gosong yang ditinggalkan di dalam oven. Ledakan yang seharusnya menegaskan kekuatan militer Israel justru menjadi simbol dari ketidakmampuan, sebuah aib nasional yang terekspos ke seluruh dunia. Namun, di balik semua ejekan dan analisis strategis, ada tragedi manusia yang tak terlukiskan. Daftar korban yang bocor mencakup nama-nama terkemuka dalam komunitas ilmiah Israel, termasuk para fisikawan, ahli kimia, dan insinyur yang telah mengabdikan hidup mereka untuk program nuklir. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai otak di balik kekuatan militer Israel, kini menjadi korban dari teknologi yang mereka ciptakan. Lebih dari itu, ratusan staf pendukung, teknisi, satpam, staf administrasi, turut menjadi korban, menyoroti bahwa dalam bencana teknologi, keselamatan dan etika seringkali menjadi korban pertama. Insiden ini bukan hanya kegagalan teknis, ini adalah kegagalan konseptual. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang pengelolaan teknologi yang sangat berbahaya. Jika bahkan sebuah negara yang dikenal dengan kecanggihan teknologi dan standar keamanannya dapat mengalami bencana seperti ini, apa yang bisa dikatakan tentang risiko proliferasi nuklir secara global? Tragedi ini menjadi peringatan suram tentang bahaya yang inheren dalam perlombaan senjata, menunjukkan bahwa musuh terbesar sebuah kekuatan nuklir bisa jadi adalah kesalahannya sendiri, bukan musuh dari luar. Kini, seluruh Israel dan dunia menantikan penjelasan lebih lanjut. Namun, kehancuran fasilitas dan hilangnya nyawa 700 orang telah berbicara dengan sendirinya, memberikan aib besar bagi Israel dan mengubah persepsi dunia tentang kekuatannya. Sebuah babak baru dalam sejarah Timur Tengah telah dimulai, di mana sebuah kecelakaan nuklir, bukan perang, yang mungkin akan mengubah peta kekuatan di kawasan ini untuk selamanya. Program nuklir Israel bukanlah rahasia yang tersembunyi sepenuhnya, melainkan sebuah rahasia terbuka yang telah menjadi bagian integral dari doktrin pertahanan negara selama lebih dari setengah abad.
Di dalam komunitas intelijen global, program ini dikenal sebagai doktrin ketidakjelasan strategis. Israel tidak pernah secara resmi mengonfirmasi atau menyangkal kepemilikan senjata nuklir. Strategi ini dirancang untuk menciptakan efek gentar, deterrence, tanpa memprovokasi musuh atau memicu perlombaan senjata terbuka di Timur Tengah. Ketidakjelasan ini memungkinkannya untuk menikmati keuntungan sebagai kekuatan nuklir tanpa harus terikat pada perjanjian non-proliferasi atau pengawasan internasional yang ketat. Pilar utama dari doktrin ini adalah fasilitas rahasia yang berlokasi di Gurun Negev, yang dikenal dengan nama-nama sandi yang berbeda di kalangan intelijen barat. Fasilitas ini, yang diyakini sebagai kompleks utama untuk penelitian, pengembangan, dan perakitan hulu ledak nuklir, dibangun dengan kerahasiaan ekstrim. Selama bertahun-tahun, tempat ini telah menjadi lambang kekuatan teknologi dan militer Israel yang tak terbantahkan. Citra ini diperkuat oleh sejumlah keberhasilan operasional dan kecanggihan militer yang membuat Israel dihormati dan ditakuti di seluruh dunia. Fasilitas di Negev bukan hanya sekadar pabrik, melainkan simbol kedaulatan, kecerdasan, dan ketahanan negara dalam menghadapi ancaman eksistensial. Narasi publik Israel selalu mengedepankan keunggulan teknologi dan kapabilitas militernya. Mereka berhasil menciptakan citra sebuah negara yang, meskipun kecil, mampu menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Mereka menampilkan diri sebagai inovator, pencipta sistem pertahanan rudal canggih seperti Iron Dome, serta kekuatan siber dan intelijen yang tak tertandingi. Dalam konteks ini, program nuklir mereka adalah senjata pamungkas. Sebuah jaminan bahwa tidak peduli seberapa besar ancaman yang datang, Israel memiliki kartu as yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Namun, kegagalan uji coba yang tragis ini merobek citra tersebut hingga ke akar-akarnya. Jika sebelumnya fasilitas di Negev adalah simbol kekuatan, kini tempat itu adalah simbol aib. Jika dulu program nuklir adalah bukti kecerdasan Israel, kini itu adalah bukti kelalaian yang fatal. Ironi dari insiden ini terletak pada fakta bahwa bencana ini tidak disebabkan oleh musuh eksternal, melainkan oleh kesalahan internal yang menghancurkan kepercayaan pada kapabilitas teknologi Israel itu sendiri. Media sosial dan analisis internasional dengan cepat membandingkan kegagalan ini dengan cerita-cerita fiksi sains yang salah, mengubah narasi dari senjata terkuat menjadi lelucon tragis. Seorang mantan pejabat intelijen AS yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam wawancara dengan Global News Analysis, menyatakan, kegagalan ini tidak hanya menghancurkan pabrik mereka, itu menghancurkan seluruh mitologi yang dibangun Israel selama puluhan tahun. Mereka berhasil meyakinkan dunia bahwa mereka memiliki kemampuan yang sempurna. Bencana ini menunjukkan bahwa mereka juga manusia, dan mereka juga bisa membuat kesalahan fatal. Laporan intelijen yang bocor mengindikasikan bahwa ledakan tersebut terjadi pada sebuah unit yang dikenal dengan nama sandi, Gerbang Maut. Sebuah fasilitas tertutup di dalam kompleks Negev yang khusus menangani perakitan akhir dan pengujian hulu ledak. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa tim di Gerbang Maut sedang melakukan uji coba miniaturisasi hulu ledak, sebuah upaya untuk membuat senjata nuklir yang lebih ringan dan mudah dibawa oleh rudal yang lebih kecil. Upaya ini, meskipun canggih, juga penuh risiko. Uji coba yang gagal ini, yang seharusnya menghasilkan ledakan yang terkendali, justru menyebabkan pelepasan energi yang tidak terkontrol dan menghancurkan seluruh fasilitas dari dalam. Korban jiwa dalam insiden ini tidak hanya mencakup para ahli dan peneliti senior yang menjadi arsitek program ini, tetapi juga ratusan staf pendukung yang tidak memiliki pengetahuan teknis tentang apa yang mereka kerjakan. Ini menyoroti tingginya tingkat kerahasiaan dan fragmentasi pekerjaan di dalam fasilitas tersebut. Banyak staf pendukung, petugas kebersihan, staf kantin, petugas keamanan, hanya tahu bahwa mereka bekerja di sebuah fasilitas rahasia pemerintah, tanpa memahami bahwa mereka berada di tengah-tengah salah satu program senjata paling berbahaya di dunia. Kematian mereka yang tragis menyoroti biaya manusia yang tak terlihat dari sebuah program yang mengedepankan keamanan nasional di atas segalanya. Kerusakan fisik pada kompleks ini sangat parah. Laporan awal dari tim investigasi yang dikerahkan oleh militer Israel, sebuah langkah yang tidak biasa, menggambarkan area tersebut sebagai kawah yang hancur, sebuah pemandangan yang seolah datang dari dunia lain. Struktur beton bertulang yang dirancang untuk menahan ledakan besar hancur, mesin-mesin canggih meleleh, dan puing-puing bertebaran hingga radius beberapa kilometer. Media internasional dengan cepat membandingkan kehancuran ini dengan zona pasca-apokaliptik, sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kehancuran akibat perang,
bukan kecelakaan internal. Dampak dari insiden ini terhadap kredibilitas Israel tidak dapat diukur. Jika sebelumnya musuh-musuh Israel takut akan pukulan nuklir dari negara itu, sekarang mereka justru bisa jadi melihatnya dengan remeh. Kegagalan ini juga memberikan amunisi bagi negara-negara yang menentang program nuklir Israel dan menyerukan pengawasan internasional yang lebih ketat. Kecelakaan ini tidak hanya merusak aset fisik dan moral, tetapi juga memperburuk posisi diplomatik Israel di panggung global. Citra mereka sebagai kekuatan yang cerdas, tak terkalahkan, dan selalu selangkah di depan telah terkoyak, digantikan oleh citra sebuah negara yang rentan, ceroboh, dan rentan terhadap kesalahan fatal. Kegagalan yang terjadi di fasilitas nuklir Negev bukanlah insiden mendadak, melainkan puncak dari serangkaian momen kritis yang dimulai jauh sebelum ledakan. Menurut laporan investigasi awal yang bocor dan kesaksian dari beberapa teknisi yang selamat, insiden ini berakar dari sebuah proyek ambisius yang dinamakan Operasi Tanda Tanya, Operation Question Mark. Proyek ini dirancang untuk mengembangkan hulu ledak nuklir yang lebih kecil, ringan, dan efisien. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Israel memasang hulu ledak nuklir pada rudal jarak pendek dan menengah mereka, seperti rudal Jericho 2, atau rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam Dolphin. Langkah ini dipandang sebagai evolusi krusial dalam kemampuan serangan kedua, Second Strike Capability, mereka. Uji coba yang gagal ini, secara teknis dikenal sebagai uji coba panas, hot test, yang berarti bahwa uji coba tersebut menggunakan material fisil hidup, bukan material tiruan. Ini adalah prosedur yang sangat berisiko dan jarang dilakukan, terutama di dalam sebuah fasilitas tertutup. Protokol standar menuntut bahwa uji coba semacam ini harus dilakukan di lokasi terpencil, seperti di bawah tanah, jauh dari pusat populasi dan fasilitas kritis. Namun, demi kerahasiaan dan untuk mengurangi risiko deteksi oleh satelit mata-mata, tim proyek memutuskan untuk melakukan uji coba di sebuah lab bawah tanah yang telah dimodifikasi secara khusus di dalam kompleks Negev. Momen fatal dimulai saat tim di lab kawah, unit pengujian utama di fasilitas tersebut, mempersiapkan hulu ledak prototipe. Dokumen-dokumen teknis yang bocor menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat internal di antara para ilmuwan. Sebagian besar tim khawatir tentang anomali termal yang terdeteksi pada prototipe hulu ledak selama simulasi. Namun, tekanan dari komando atas untuk memenuhi tenggat waktu dan mencapai miniaturisasi hulu ledak yang lebih cepat memaksa mereka untuk mengabaikan peringatan ini. Sebuah keputusan yang tragis dan berujung pada bencana. Pada pukul 2.47 dini hari, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tim memberikan perintah untuk memulai proses uji coba. Sensor dan kamera yang terpasang di dalam lab menunjukkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana pada awalnya. Namun, pada detik-detik kritis, tepatnya pukul 2.49, sebuah anomali tiba-tiba muncul. Sensor suhu dan tekanan melonjak secara tidak normal. Data yang direkam menunjukkan bahwa proses kompresi yang dirancang untuk memicu reaksi berantai nuklir tidak berjalan seragam. Ada titik panas yang tidak terduga, yang menyebabkan material fisil mencapai kritisitas sebelum waktunya. Dalam hitungan milidetik, terjadi ledakan yang jauh dari kendali. Ledakan ini bukan ledakan nuklir penuh seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, tetapi sebuah ledakan nuklir yang gagal total, atau fizzle. Alih-alih menghasilkan energi yang ditargetkan, ledakan ini melepaskan energi kinetik dan termal yang tidak terkendali di dalam fasilitas. Gelombang kejut yang dihasilkan jauh lebih kuat dari perkiraan, dan radiasi yang menyertainya menyebar dengan cepat di seluruh kompleks. Sistem keamanan yang dirancang untuk menahan ledakan yang sempurna, tidak siap menghadapi kegagalan semacam ini. Dinding beton setebal 2 meter retak, pintu baja anti-ledakan terlempar dari selnya, dan seluruh struktur bawah tanah runtuh. Kesaksian dari seorang teknisi senior yang secara kebetulan berada di gedung terdekat dan selamat dari ledakan menggambarkan momen tersebut dengan horor. Tiba-tiba, ada getaran yang luar biasa, lampu padam, dan seluruh bangunan bergetar hebat. Lalu terdengar suara seperti gemuruh guntur yang sangat dekat, tetapi tidak ada kilat. Hanya suara yang memekakkan telinga. Saya tahu ada yang tidak beres. Lalu, asap tebal mulai masuk dari ventilasi. Dampak dari fizzle ini tidak hanya terbatas pada lab kawah. Ledakan memicu serangkaian ledakan sekunder saat sistem pendingin, reaktor, dan tabung gas bertekanan tinggi ikut meledak. Api menyebar dengan cepat, melahap peralatan mahal dan dokumen rahasia.
Jaringan komunikasi terputus total. Di permukaan, para penjaga yang bertugas di gerbang utama melaporkan adanya awan jamur kecil yang membumbung di atas kompleks, diikuti oleh runtuhnya beberapa bangunan yang tampak seperti tertelan oleh tanah. Selama beberapa jam, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Ketika tim penyelamat pertama tiba, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan, kehancuran total, puing-puing yang berasap, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kegagalan ini sangat memalukan bagi Israel karena berbagai alasan. Pertama, insiden ini menunjukkan adanya kecerobohan teknis yang tidak bisa diterima dalam program nuklir. Kedua, ini mengungkap tingkat tekanan politik di dalam program tersebut, di mana keputusan berisiko tinggi diambil demi memenuhi tenggat waktu. Yang paling tragis, ini adalah bukti nyata dari kerentanan Israel yang selama ini mereka sembunyikan. Citra mereka sebagai kekuatan tak terkalahkan yang selalu selangkah di depan musuh mereka kini runtuh. Sebaliknya, dunia melihat sebuah negara yang tidak bisa mengendalikan teknologi yang paling berbahaya, yang membiarkan proyek paling rahasianya meledak di wajahnya sendiri. Pasca kejadian, media internasional segera mengambil alih narasi. Analis militer dan pakar nuklir di seluruh dunia mengungkapkan keheranan dan kekhawatiran mereka. Seorang pakar dari lembaga think tank Washington, D.C. berkomentar, "Ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah bencana yang seharusnya tidak pernah terjadi. Uji coba panas di fasilitas tertutup, itu adalah pelanggaran protokol keselamatan nuklir yang paling mendasar." Ini menunjukkan bahwa Israel telah menjadi terlalu percaya diri dengan kapabilitas mereka sendiri, sampai-sampai mereka mengabaikan bahaya yang nyata. Momen bencana ini tidak hanya menjadi aib besar bagi Israel di panggung dunia, tetapi juga merenggut nyawa para karyawan yang tidak bersalah. Kisah-kisah tentang mereka yang berada di dalam mulai muncul di media, menggambarkan sosok-sosok yang berdedikasi tinggi, namun menjadi korban dari ambisi yang salah perhitungan. Bencana ini akan dikenang bukan sebagai bukti kekuatan, melainkan sebagai peringatan suram tentang bahaya kesombongan dan kegagalan manusia dalam mengendalikan teknologi yang melampaui batas kemampuan mereka. Pemandangan di fasilitas nuklir Negev pasca ledakan adalah sebuah gambaran kehancuran yang total. Laporan dari tim militer dan investigasi yang secara terbatas diizinkan masuk lokasi menggambarkan kehancuran yang melampaui imajinasi. Area yang dulunya merupakan kompleks teknologi paling canggih di Timur Tengah kini hanya berupa kawah hangus dan puing-puing. Reruntuhan beton, baja yang terpuntir, dan sisa-sisa peralatan elektronik berserakan di mana-mana, terkubur di bawah lapisan debu dan abu yang membungkus segala sesuatu. Kerusakan fisik ini sangat parah dan meluas. Bangunan utama, yang dirancang untuk menahan gempa bumi dan serangan bom konvensional, telah runtuh sepenuhnya, dengan struktur bawah tanahnya yang meledak dari dalam. Pintu-pintu baja anti-ledakan yang beratnya bertonton terlempar hingga ratusan meter dari tempatnya. Sistem keamanan yang berlapis-lapis, sensor gerak, kamera pengawas, dan pagar listrik, kini tidak lebih dari seonggok besi tua yang terpuntir. Di atas permukaan, beberapa bangunan yang tampaknya masih berdiri tegak ternyata hanya berupa cangkang kosong, dengan bagian dalamnya yang hancur lebur. Seorang insinyur militer yang menjadi bagian dari tim pemulihan awal menggambarkan lokasi tersebut sebagai sebuah pemandangan dari dunia lain. Ia menuturkan, "Kami sudah melihat kerusakan akibat perang, tapi ini berbeda. Ini seperti ada sesuatu yang meledak dari dalam, merobek segalanya dari inti. Tidak ada yang bisa dibedakan. Ruang kontrol, reaktor, lab, semuanya hanya puing-puing. Ini seperti fasilitas itu, ditelan oleh ledakan itu sendiri." Namun, kerusakan fisik hanyalah sebagian dari kehancuran yang terjadi. Yang jauh lebih merusak adalah kerusakan simbolis yang dialami Israel. Selama bertahun-tahun, Israel telah berhasil membangun citra yang tak tergoyahkan sebagai kekuatan militer dan teknologi yang superior. Citra ini dibangun di atas fondasi keberhasilan operasional, seperti serangan NTB, serangan udara terhadap reaktor nuklir Irak pada tahun 1981, dan kecanggihan sistem pertahanan rudal mereka. Program nuklir rahasia mereka adalah mahkota dari semua itu, sebuah senjata pamungkas yang memberikan mereka keunggulan strategis yang tidak bisa disaingi oleh negara-negara tetangganya. Kini, mitos itu telah runtuh. Sebuah senjata yang seharusnya menjadi simbol kekuatan justru menjadi sumber ejekan. Reaksi di media sosial dan di kalangan analis internasional sangat tajam dan sering kali sarkastik. Salah satu perbandingan yang paling banyak beredar menyamakan kegagalan ini dengan
koki yang gagal memanggang kue, di mana produk akhir yang seharusnya lezat dan sempurna justru menjadi hangus dan tidak berguna. Sebuah meme yang viral menunjukkan foto kawah di Negev dengan tulisan, Israel membuat roti panggang. Perbandingan ini, meskipun terdengar konyol, sangatlah menusuk. Mereka mengubah narasi dari kekuatan nuklir yang serius menjadi komedi kegagalan. Perbandingan yang paling brutal datang dari seorang komentator politik di saluran berita satelit Arab. Ia menyebut kegagalan itu sebagai bukti bahwa kekuatan Israel tidak lagi tak terkalahkan, tetapi rapuh dan rentan. Ia menyambung, mereka menghabiskan puluhan tahun membangun pedang tak terlihat mereka, tetapi pedang itu meledak di tangan mereka sendiri. Ini adalah aib yang lebih besar daripada kekalahan militer apapun, karena itu membongkar narasi mereka di hadapan seluruh dunia. Komentator lain membandingkan insiden tersebut dengan film-film komedi yang menampilkan ilmuwan gila yang proyeknya gagal total, membuat seluruh usaha mereka menjadi sia-sia dan memalukan. Bagi warga Israel sendiri, kerusakan simbolis ini sangat menyakitkan. Mereka telah terbiasa hidup di bawah keyakinan bahwa negara mereka kebal terhadap kesalahan fatal, bahwa kecerdasan dan kekuatan mereka akan selalu melindungi mereka. Bencana ini adalah pukulan psikologis yang mendalam. Kehilangan nyawa para ilmuwan dan staf, yang dianggap sebagai pahlawan nasional, menambah dimensi tragis pada keruntuhan simbolis ini. Mereka bukan hanya korban kecelakaan, tetapi juga korban dari ambisi yang salah perhitungan, yang ironisnya, seharusnya melindungi mereka. Dampak jangka panjang dari kerusakan simbolis ini sulit diukur. Apakah musuh-musuh Israel akan melihat kegagalan ini sebagai celah untuk menyerang? Apakah sekutu-sekutu Israel akan mulai meragukan kapabilitas mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menghantui kebijakan luar negeri Israel selama bertahun-tahun mendatang. Fasilitas di Negev tidak hanya hancur secara fisik, ia juga menghancurkan fondasi psikologis dan simbolis dari kekuatan Israel. Tempat itu kini bukan lagi lambang kekuatan, tetapi monumen bisu bagi sebuah kegagalan yang memalukan. Pemerintah Israel telah mencoba mengendalikan narasi, mengeluarkan pernyataan yang sangat minim dan berusaha menutup semua akses ke lokasi. Namun, di era informasi ini, upaya semacam itu sia-sia. Foto-foto satelit, laporan bocor, dan spekulasi media telah menciptakan sebuah cerita yang tidak bisa lagi disembunyikan. Kehancuran fisik di Gurun Negev adalah bukti nyata dari keruntuhan mitos kekuatan Israel. Sebuah kecelakaan fatal telah mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh serangan militer, menghancurkan inti simbolis dari kekuatan Israel di mata dunia. Jika kehancuran fisik dan simbolis adalah aib bagi negara Israel, maka korban jiwa adalah tragedi yang sesungguhnya. Di balik angka 700 karyawan yang tewas, ada kisah-kisah pribadi yang terputus, keluarga yang hancur, dan impian yang terkubur bersama puing-puing fasilitas. Mereka yang tewas dalam insiden ini bukan hanya sekadar statistik, mereka adalah para ilmuwan brilian, insinyur berbakat, teknisi yang berdedikasi, dan staf pendukung yang setia. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang tak terisi di komunitas ilmiah Israel dan di hati orang-orang yang mencintai mereka. Daftar nama-nama yang beredar, meskipun belum secara resmi dikonfirmasi oleh pemerintah, memicu gelombang duka yang mendalam di seluruh Israel. Nama-nama seperti Dr. Eitan Cohen, seorang fisikawan nuklir terkemuka yang memimpin tim miniaturisasi, menjadi simbol dari ambisi yang salah perhitungan. Dr. Cohen dikenal di kalangan rekan-rekannya sebagai seorang jenius yang tidak kenal lelah, yang hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk program nuklir Israel. Namun, ambisinya untuk mencapai yang tak mungkin, membuat senjata nuklir yang lebih kecil dan lebih efisien, pada akhirnya merenggut nyawanya sendiri dan ratusan orang lainnya. Selain para ilmuwan elit, korban jiwa juga mencakup individu-individu yang namanya tidak dikenal di mata publik, namun peran mereka sangat penting dalam menjaga operasional fasilitas. Ada Sarah Levy, seorang teknisi berusia 25 tahun yang baru saja menyelesaikan studinya dan bercita-cita untuk menjadi peneliti. Ia meninggalkan orang tua yang kini hidup dalam duka. Ada Amir Ben Shalom, seorang penjaga keamanan berusia 50-an yang bekerja di sana selama 20 tahun terakhir untuk menghidupi keluarganya. Ia sering bercerita kepada rekan-rekannya bahwa ia merasa bangga menjadi bagian dari sesuatu yang besar, tanpa pernah tahu risiko nyata yang ia hadapi setiap hari. Ironi yang paling tragis dari semua ini adalah bahwa banyak dari mereka yang tewas tidak memiliki pengetahuan teknis tentang apa yang sedang diuji coba. Mereka adalah staf pendukung, petugas kebersihan, staf kantin, petugas pemeliharaan,
yang bekerja di area yang jauh dari lab kawah, tempat ledakan terjadi. Mereka tewas bukan karena mereka terlibat langsung dalam kesalahan teknis, tetapi karena mereka berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Gelombang kejut dan keruntuhan struktural menyapu seluruh kompleks, tidak peduli apa pekerjaan yang dilakukan oleh para korban. Bencana ini adalah pengingat suram bahwa di dalam sebuah program nuklir, tidak ada zona aman yang sesungguhnya. Semua orang berada dalam risiko. Kesaksian dari keluarga korban yang mulai berani berbicara di media menjadi bagian paling menyayat hati dari cerita ini. Istri dari salah satu ilmuwan senior, yang meminta namanya dirahasiakan, menceritakan bagaimana suaminya sering pulang terlambat, dengan mata lelah tetapi semangat yang membara. Ia selalu berkata, "Aku sedang mengerjakan sesuatu yang akan membuat Israel aman selamanya. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh, karena aku tahu itu rahasia. Kini, aku tahu, sesuatu yang besar, itu juga yang merenggut nyawanya," ujarnya dengan suara bergetar. Kehilangan ini juga berdampak besar pada komunitas ilmiah Israel. Bencana ini telah memusnahkan satu generasi ahli nuklir, menciptakan kesenjangan pengetahuan yang sulit diisi. Banyak dari para ilmuwan yang tewas adalah pakar unik di bidang mereka, dengan keahlian yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Kepergian mereka tidak hanya mengakhiri proyek operasi tanda tanya, tetapi juga merusak fondasi dari program nuklir Israel untuk waktu yang lama. Replikasi keahlian dan pengetahuan yang hilang ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, jika hal itu bisa dilakukan sama sekali. Lebih dari itu, insiden ini menimbulkan pertanyaan etis yang serius tentang biaya manusia dari sebuah program rahasia. Para karyawan di fasilitas nuklir Negev hidup di bawah sumpah kerahasiaan yang ketat, tidak diizinkan untuk berbicara tentang pekerjaan mereka bahkan kepada keluarga terdekat. Mereka menerima risiko tersebut, yakin bahwa mereka berkontribusi pada keamanan nasional. Namun, apakah mereka sepenuhnya menyadari risiko yang mereka hadapi? Apakah mereka tahu bahwa ada keputusan berisiko tinggi yang dibuat, seperti melakukan uji coba panas di dalam fasilitas? Kematian mereka menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam program yang sangat berbahaya. Dunia mungkin melihat insiden ini sebagai kegagalan strategis, sebuah aib bagi Israel. Namun, bagi keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka, ini adalah duka yang tak terukur. Di balik setiap berita utama tentang kegagalan nuklir, ada cerita seorang ayah, ibu, anak, saudara laki-laki, atau saudara perempuan yang tidak akan pernah kembali. Mereka adalah korban dari sebuah ambisi yang terlalu besar dan dari sebuah kesalahan yang menghancurkan. Tragedi ini bukan hanya tentang ledakan di sebuah pabrik, tetapi tentang hilangnya ratusan nyawa yang tak bersalah yang terjebak dalam pusaran rahasia dan bahaya. Ledakan di fasilitas nuklir Negev, meskipun diupayakan dirahasiakan oleh pemerintah Israel, segera memicu gelombang reaksi di seluruh dunia. Sejak saat pertama laporan insiden muncul, respons internasional terbagi tajam menjadi dua kutub, simpati tulus dari sekutu dekat dan ejekan tajam dari pihak yang bermusuhan. Skala bencana ini terlalu besar untuk bisa disembunyikan, dan dampaknya pun melampaui batas-batas Israel. Reaksi dari sekutu barat, dukungan yang hati-hati. Pernyataan publik pertama datang dari Gedung Putih, yang mengeluarkan rilis pers singkat dan berhati-hati. Presiden AS, dalam pernyataan resmi, menyampaikan duka cita mendalam atas hilangnya nyawa dalam insiden tragis di Israel, dan menawarkan bantuan penuh dan tanpa syarat untuk operasi penyelamatan dan pemulihan. Meskipun kata-kata nuklir atau ledakan tidak pernah disebutkan, pesan itu jelas. Namun, di balik layar, sumber-sumber dari Departemen Luar Negeri dan Pentagon melaporkan adanya kekhawatiran serius dan kebingungan. Para pejabat AS menuntut penjelasan mendetail dari Israel mengenai penyebab insiden dan dampaknya terhadap keamanan regional. Seorang diplomat senior Eropa yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam sebuah wawancara rahasia dengan sebuah media Inggris, menyatakan, "Kami semua terkejut. Israel selalu dikenal sebagai negara yang sangat teliti dalam hal keamanan nuklir. Insiden ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang protokol dan keandalan sistem mereka. Kami mendukung mereka, tentu saja. Tetapi kami juga memiliki pertanyaan yang harus dijawab. Ini bukan hanya tentang Israel, ini tentang keamanan nuklir global." Ejekan dan propaganda dari dunia Arab. Di sisi lain, reaksi dari negara-negara Arab dan Iran sangat berbeda. Media yang dikendalikan negara di Timur Tengah,
serta pengguna media sosial, memanfaatkan insiden ini sebagai bahan bakar propaganda. Ledakan itu digambarkan bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai hukuman ilahi, atau karma, atas tindakan Israel. Ungkapan-ungkapan sarkastik, seperti kekuatan Israel meledak di wajahnya sendiri, menjadi trending topik. Seorang komentator di saluran berita Iran, Al-Alam TV, menyiarkan sebuah segmen khusus dengan judul, "Bom Israel meledak sebelum sempat diluncurkan." Komentator itu mencemooh Israel, mereka menghabiskan miliaran dolar untuk membangun monster rahasia, dan monster itu memakan tuannya sendiri. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak sekuat yang mereka kira. Pedang, mereka kini telah tumpul. Di media sosial, meme dan video parodi bermunculan. Sebuah video animasi pendek menampilkan rudal Israel yang berwajah ceroboh, meledak dengan suara pov yang konyol sebelum berhasil diluncurkan. Perbandingan dengan makanan gosong dan lelucon sirkus terus berulang, mengubah narasi dari sebuah tragedi menjadi sebuah komedi hitam di mata banyak orang. Ejekan ini sangat efektif dalam merusak kredibilitas dan psikologi bangsa Israel, karena itu tidak hanya menyerang kemampuan militer mereka, tetapi juga menertawakan aib mereka. Reaksi domestik Israel, kebingungan, duka, dan kemarahan. Di dalam Israel, respons publik terbagi antara duka yang mendalam dan kemarahan yang meluap. Awalnya, pemerintah dan media Israel berupaya mengendalikan informasi, hanya melaporkan bahwa ada insiden di fasilitas tersebut dan menolak untuk merilis rincian. Namun, skala bencana, dengan ratusan korban dan puing-puing yang terlihat dari jauh, membuat upaya ini sia-sia. Publik Israel, yang telah terbiasa percaya pada keunggulan teknologi dan militernya, merasa kaget dan bingung. Banyak yang menuntut jawaban dari pemerintah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa begitu banyak orang yang tewas? Sebuah demonstrasi spontan muncul di Tel Aviv, di mana keluarga korban dan aktivis menuntut transparansi penuh. Mereka mengkritik pemerintah karena kerahasiaan yang berlebihan, yang menurut mereka telah membahayakan nyawa warga mereka sendiri. Seorang kerabat dari seorang ilmuwan senior yang tewas, dalam wawancara emosional dengan Channel 12 Israel, berkata, "Suamiku adalah seorang patriot. Ia percaya ia bekerja untuk keamanan negara. Tapi ia meninggal karena sebuah kesalahan yang seharusnya bisa dicegah. Pemerintah harus bertanggung jawab. Mereka menyembunyikan kebenaran, dan nyawa ratusan orang adalah harganya." Kegagalan ini juga memicu debat politik yang sengit. Oposisi menuduh pemerintah gagal dalam mengelola aset paling strategis negara dan mempertanyakan kompetensi para pemimpin militer dan teknis. Sebuah komite investigasi internal telah dibentuk, tetapi banyak yang skeptis, percaya bahwa temuan-temuannya akan disembunyikan dari publik demi alasan keamanan nasional. Secara keseluruhan, babak baru dalam sejarah Israel telah dimulai. Reaksi internasional, dari simpati yang penuh pertanyaan hingga ejekan yang brutal, menempatkan Israel di posisi yang sangat sulit. Di dalam negeri, kepercayaan pada pemerintah dan militer sedang diuji. Bencana di Negev tidak hanya menghancurkan fasilitas nuklir, ia juga meruntuhkan mitos kekuatan Israel dan membuka aib mereka di hadapan dunia. Kejadian ini, untuk pertama kalinya, memaksa Israel dan dunia untuk melihat kelemahan yang selama ini tersembunyi di balik kerahasiaan. Pasca bencana di fasilitas nuklir Negev, spekulasi dan analisis mengenai penyebab kegagalan menjadi topik utama di kalangan pakar nuklir, intelijen, dan militer di seluruh dunia. Tanpa adanya pernyataan resmi yang detail dari pemerintah Israel, para ahli terpaksa merangkai potongan-potongan informasi yang bocor, laporan satelit, dan pengetahuan tentang program nuklir Israel untuk menyimpulkan apa yang mungkin terjadi. Konsensus awal mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan: kegagalan ini bukan akibat serangan dari luar, melainkan kombinasi fatal dari kesalahan teknis dan kelalaian manusia yang dipicu oleh ambisi berlebihan, kesalahan desain dan material, operasi tanda tanya, yang berisiko tinggi. Jantung dari kegagalan ini adalah proyek yang dikenal sebagai Operasi Tanda Tanya, yang bertujuan untuk miniaturisasi hulu ledak nuklir. Proyek ini sangat penting bagi doktrin pertahanan Israel, karena hulu ledak yang lebih kecil memungkinkan mereka untuk memasangnya pada rudal yang lebih sulit dideteksi, sehingga memperluas kemampuan serangan mereka. Namun, miniaturisasi datang dengan risiko yang sangat besar. Para ahli di luar pemerintah Israel percaya bahwa tim proyek mencoba menekan batas-batas fisika nuklir, menghasilkan desain yang mungkin terlalu agresif.
Sebuah laporan yang bocor dari intelijen AS menyebutkan bahwa tim Israel sedang bereksperimen dengan sistem kompresi asimetris untuk mempercepat proses ledakan. Sistem ini, yang dirancang untuk menekan material fisil dengan sangat cepat dan seragam, memiliki toleransi kesalahan yang sangat kecil. Bahkan penyimpangan terkecil dalam desain atau material dapat menyebabkan ledakan yang tidak terkontrol. Menurut laporan tersebut, ada indikasi awal bahwa material yang digunakan dalam prototipe hulu ledak memiliki cacat mikro yang tidak terdeteksi oleh prosedur pengujian standar. Cacat inilah yang diduga memicu proses kritisitas prematur yang menyebabkan fizzle atau ledakan yang gagal total. Seorang mantan ahli nuklir dari Badan Energi Atom Internasional, IAEA, yang kini menjadi konsultan independen, dalam wawancara dengan Associated Press, mengatakan, miniaturisasi adalah seni dan ilmu yang sangat sulit. Setiap gram, setiap milimeter material sangat penting. Tampaknya tim Israel mencoba memotong sudut teknis untuk mencapai tujuan mereka. Dalam fisika nuklir, tidak ada jalan pintas. Kesalahan terkecil bisa berakibat fatal, dan tampaknya itulah yang terjadi di sini. Kelalaian manusia dan tekanan politik, kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi. Lebih dari sekadar kesalahan teknis, banyak analis percaya bahwa kegagalan ini adalah akibat langsung dari kelalaian manusia dan tekanan politik yang berat. Informasi yang bocor mengindikasikan bahwa ada perselisihan internal yang signifikan di dalam tim proyek. Beberapa ilmuwan senior, termasuk Dr. Cohen yang tewas dalam ledakan, telah menyuarakan kekhawatiran mereka tentang anomali yang terdeteksi pada prototipe hulu ledak. Mereka merekomendasikan penundaan uji coba untuk melakukan pengujian tambahan. Namun, kekhawatiran ini diabaikan oleh manajemen proyek. Sumber-sumber anonim menyebutkan bahwa tekanan datang dari tingkat tertinggi dalam hierarki militer dan politik Israel. Ada desakan untuk menunjukkan kemajuan signifikan dalam program nuklir sebagai respons terhadap perkembangan geopolitik di kawasan tersebut. Keinginan untuk menunjukkan kekuatan dan mencapai target ini diduga mengesampingkan pertimbangan keselamatan yang lebih rasional. Sebuah laporan intelijen yang tidak dikonfirmasi mengklaim bahwa komandan senior militer bahkan mengunjungi fasilitas beberapa hari sebelum uji coba untuk menekankan pentingnya keberhasilan proyek ini. Ini adalah contoh klasik dari kelompok berpikir yang gagal, kata seorang psikolog organisasi yang mempelajari bencana di sektor berisiko tinggi. Ketika tim yang cerdas dan berdedikasi berada di bawah tekanan ekstrim, mereka cenderung mengabaikan peringatan dan menganggap remeh risiko. Ada sebuah keyakinan kolektif bahwa kita tidak akan gagal, yang membuat mereka buta terhadap bahaya yang ada di depan mata. Kegagalan sistem keamanan dan protokol, bukti dari kecerobohan. Selain kesalahan teknis dan kelalaian, insiden ini juga mengungkapkan kegagalan mendasar dalam sistem keamanan dan protokol yang seharusnya mencegah bencana sebesar ini. Pertama, keputusan untuk melakukan uji coba panas di dalam fasilitas tertutup adalah pelanggaran berat terhadap protokol keselamatan nuklir internasional. Uji coba semacam itu seharusnya hanya dilakukan di lokasi yang sangat terisolasi dan di bawah tanah, untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan struktural. Kedua, laporan awal menunjukkan bahwa sistem keamanan yang dirancang untuk mencegah ledakan berantai gagal berfungsi. Sensor-sensor yang seharusnya mendeteksi kritisitas prematur mungkin tidak bekerja dengan baik atau telah disetel ke ambang batas yang salah. Sistem pemadaman darurat dan sistem reaksi cepat yang seharusnya mengisolasi area ledakan juga tidak berfungsi, memungkinkan ledakan dan radiasi menyebar dengan cepat ke seluruh kompleks. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan darurat dan pemeliharaan sistem. Seorang mantan inspektur IAEA, dalam sebuah analisis yang diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah, menyimpulkan, insiden di Negev adalah sebuah kecelakaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ini adalah kombinasi dari kesalahan teknis yang bisa dihindari, penilaian buruk yang dipengaruhi oleh tekanan, dan kegagalan sistem keamanan yang mendasar. Singkatnya, ini adalah bukti dari kecerobohan yang fatal di pusat salah satu program paling rahasia dan paling berbahaya di dunia. Ini bukan hanya sebuah bencana bagi Israel, tetapi juga peringatan bagi seluruh komunitas nuklir global. Analisis yang mendalam ini, meskipun masih bersifat spekulatif tanpa data resmi dari Israel, memberikan gambaran suram tentang penyebab di balik bencana tersebut. Ini adalah kisah tentang ambisi yang melampaui kehati-hatian, tentang tekanan politik yang mengalahkan akal sehat, dan tentang harga yang sangat mahal dari sebuah kesalahan. Bencana di Negev adalah pengingat bahwa di balik teknologi paling canggih,
selalu ada faktor manusia yang bisa menjadi penyebab kehancuran. Bencana di fasilitas nuklir Negev bukan hanya sekadar kecelakaan yang mematikan, ia adalah sebuah peristiwa geopolitik yang fundamental. Insiden ini secara tiba-tiba dan dramatis mengubah dinamika kekuasaan di Timur Tengah dan memengaruhi cara dunia memandang Israel. Citra yang telah dibangun selama puluhan tahun sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan dan memiliki senjata pamungkas, kini hancur, memicu pergeseran keseimbangan kekuatan yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan kebijakan luar negeri Israel. Runtuhnya doktrin pencegah, deterrent. Inti dari strategi pertahanan Israel adalah doktrin pencegahan nuklir mereka yang samar-samar. Gagasan ini, bahwa Israel memiliki kemampuan nuklir yang pasti tetapi tidak pernah diakui, memaksa musuh-musuh potensial untuk berpikir dua kali sebelum menyerang. Bencana di Negev telah merusak fondasi doktrin ini. Jika Israel tidak bisa mengelola program nuklirnya sendiri tanpa insiden yang mematikan, bagaimana mereka bisa meyakinkan musuh bahwa senjata mereka adalah ancaman yang kredibel? Seorang pakar militer dari Universitas Tel Aviv, dalam sebuah kolom opini yang diterbitkan di Haaretz, menulis, ledakan ini bukan hanya kerugian fisik. Ini adalah kerugian psikologis dan strategis yang tak terukur. Selama puluhan tahun, musuh-musuh kita takut pada apa yang tidak mereka lihat. Sekarang, mereka telah melihat apa yang terjadi ketika senjata kita meledak di tangan kita sendiri. Doktrin pencegahan kita kini telah ternoda. Musuh-musuh kita akan melihat ini sebagai bukti kerapuhan, bukan kekuatan. Iran, saingan utama Israel di kawasan, dengan cepat memanfaatkan situasi ini. Media pemerintah Iran menyoroti insiden tersebut sebagai bukti bahwa kekuatan Zionis adalah ilusi, dan bahwa program nuklir Israel adalah ancaman bagi dirinya sendiri. Meskipun ini adalah retorika yang sudah umum, kali ini narasi tersebut didukung oleh bukti fisik dari kehancuran yang nyata. Ini memberikan amunisi bagi Iran untuk mengklaim superioritas moral dan strategis, memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang meningkat. Ketidakpercayaan di kalangan sekutu. Di sisi lain, sekutu-sekutu Israel, terutama Amerika Serikat, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan. Selama bertahun-tahun, AS telah mempraktikkan kebijakan, jangan tanya, jangan beritahu, terkait program nuklir Israel. AS yakin bahwa Israel adalah penjaga yang bertanggung jawab atas teknologi ini. Namun, bencana di Negev telah menghancurkan asumsi itu. Sebuah memo internal Gedung Putih yang bocor, yang diterbitkan oleh The New York Times, mengungkapkan kekhawatiran serius tentang pengelolaan teknologi nuklir Israel. Memo itu mempertanyakan apakah Israel telah melonggarkan standar keamanannya, dan apakah mereka telah mengambil risiko yang tidak perlu. Seorang pejabat AS senior yang tidak mau disebut namanya menyatakan, kami selalu memandang mereka sebagai mitra yang sangat cakap. Insiden ini membuat kami mempertanyakan segalanya. Apakah mereka ceroboh? Apakah mereka menyembunyikan masalah yang lebih besar? Kami tidak bisa lagi mengambil risiko dengan asumsi yang sama. Tekanan dari AS dan negara-negara lain untuk menuntut transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap program nuklir Israel diperkirakan akan meningkat. Insiden ini memberikan amunisi yang kuat bagi negara-negara yang selama ini menentang ambiguitas nuklir Israel untuk menyerukan inspeksi internasional oleh Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Jika Israel menolak, mereka berisiko diisolasi secara diplomatik. Pergeseran dalam hubungan regional. Di luar arena politik, bencana ini juga dapat memicu pergeseran signifikan dalam hubungan Israel dengan negara-negara tetangganya, terutama yang telah menormalisasi hubungan melalui perjanjian Abraham. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko telah mengandalkan kekuatan militer dan teknologi Israel sebagai jaminan stabilitas regional dan sebagai pencegah terhadap ancaman Iran. Ledakan di Negev mengikis fondasi kepercayaan ini. Seorang analis politik di Abu Dhabi berkomentar, kami membuat perjanjian dengan Israel karena kami percaya pada kekuatan dan keandalan mereka. Jika mereka tidak bisa mengamankan fasilitas paling rahasia mereka, lalu apa yang bisa mereka jamin untuk kami? Ini membuat kami sangat khawatir. Posisi Israel sebagai mitra tak terkalahkan di kawasan kini dipertanyakan. Bencana ini juga dapat memengaruhi cara aktor-aktor non-negara, seperti Hamas dan Hizbullah, memandang Israel. Jika mereka melihat Israel sebagai kekuatan yang rentan dan sedang dalam kekacauan internal, mereka mungkin merasa termotivasi untuk melancarkan serangan atau meningkatkan provokasi.
Keseimbangan kekuasaan, yang selama ini stabil karena ketakutan dan rasa hormat, kini menjadi tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Secara keseluruhan, dampak geopolitik dari ledakan di Negev jauh lebih besar daripada kehancuran fisik yang ditimbulkannya. Insiden ini tidak hanya mengakhiri mitos kekebalan Israel, ia juga membuka babak baru di Timur Tengah di mana kekuatan dan kredibilitas Israel berada di bawah sorotan tajam. Aib ini dapat mengubah doktrin pertahanan, merusak hubungan strategis, dan memicu pergeseran kekuasaan yang mungkin akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Israel kini berada di persimpangan jalan, dan bagaimana mereka merespons krisis ini akan menentukan posisinya di dunia yang baru. Bencana di fasilitas nuklir Negev secara brutal menyoroti pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keselamatan dan etika nuklir, tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh komunitas global. Jika sebuah negara yang dikenal dengan kecanggihan teknologi dan keamanan militernya dapat mengalami kegagalan fatal seperti ini, apa artinya bagi masa depan energi nuklir dan proliferasi senjata nuklir di seluruh dunia? Tragedi ini menjadi pengingat suram bahwa di balik kemajuan ilmiah yang luar biasa, tersembunyi risiko yang tidak bisa disepelekan, dan bahwa biaya kegagalan selalu diukur dalam nyawa manusia. Kegagalan etika dan sumpah kerahasiaan. Inti dari tragedi ini adalah kegagalan etika di balik sumpah kerahasiaan. Selama bertahun-tahun, program nuklir Israel beroperasi dalam rahasia mutlak. Para ilmuwan, teknisi, dan staf lainnya diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan yang ketat, melarang mereka untuk membahas pekerjaan mereka bahkan dengan keluarga terdekat mereka. Meskipun kerahasiaan ini dianggap perlu untuk melindungi keamanan nasional, bencana di Negev menunjukkan sisi gelapnya. Seorang mantan karyawan fasilitas tersebut, yang berhasil selamat karena sedang tidak bertugas, berbicara secara anonim kepada sebuah stasiun televisi Israel. Ia mengungkapkan bahwa budaya kerja di sana adalah budaya, jangan tanya. Para pekerja tidak diizinkan untuk mempertanyakan protokol, prosedur, atau risiko yang mereka hadapi. Mereka hanya diperintahkan untuk melakukan tugas mereka tanpa banyak bertanya. Kami percaya pada pimpinan kami. Kami percaya bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan dan bahwa kami aman, katanya. Tetapi kini kami sadar, kepercayaan itu salah. Kerahasiaan yang seharusnya melindungi kami justru membuat kami rentan. Kematian 700 karyawan, banyak diantaranya adalah staf pendukung yang tidak memiliki pengetahuan teknis tentang bahaya yang mereka hadapi, menimbulkan pertanyaan etis yang mendesak. Apakah adil menempatkan begitu banyak orang dalam risiko tanpa memberi mereka informasi penuh dan jujur tentang bahaya yang ada? Apakah keamanan nasional membenarkan pengorbanan nyawa tanpa persetujuan yang benar-benar terinformasi? Bencana ini membuka luka lama dalam debat tentang hak-hak pekerja, etika dalam sains, dan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya. Pentingnya transparansi dan pengawasan internasional. Kegagalan ini juga memberikan argumen yang sangat kuat bagi pentingnya transparansi dan pengawasan internasional terhadap semua program nuklir, baik untuk tujuan damai maupun militer. Israel, sebagai negara yang tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir, NPT, selalu menolak inspeksi dari Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Posisi mereka adalah bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola program mereka sendiri tanpa campur tangan eksternal. Namun, ledakan di Negev membuktikan bahwa klaim ini tidak lagi bisa dipertahankan. Jika sebuah program yang tertutup dapat mengalami bencana sebesar ini, maka seluruh dunia berisiko. Insiden ini, meskipun tidak melepaskan radiasi dalam jumlah besar yang membahayakan populasi luas, tetaplah sebuah peringatan. Para pejabat dan diplomat di seluruh dunia kini menyerukan adanya perubahan paradigma. Seorang juru bicara IAEA di Wina mengeluarkan pernyataan yang sangat hati-hati, tetapi dengan nada yang tegas. Kami telah berulang kali menekankan bahwa pengawasan independen dan standar keselamatan internasional harus menjadi prioritas tertinggi bagi semua negara yang memiliki program nuklir. Insiden ini menyoroti risiko yang melekat pada operasi yang tidak diawasi. Komunitas global memiliki hak untuk mengetahui bahwa fasilitas nuklir manapun, dimanapun, beroperasi dengan aman. Negara-negara yang selama ini menentang program nuklir Israel, seperti Iran dan Suriah, kini memiliki amunisi baru untuk menuntut inspeksi oleh IAEA. Mereka dapat berargumen bahwa jika Israel menolak, itu berarti mereka mengakui bahwa program mereka tidak aman dan merupakan ancaman bagi kawasan. Insiden ini secara efektif memberikan legitimasi baru pada seruan untuk pengawasan yang lebih ketat, menempatkan Israel dalam posisi diplomatik yang sangat sulit.
Peringatan bagi masa depan teknologi berisiko tinggi. Lebih dari sekadar isu nuklir, bencana di Negev adalah peringatan bagi masa depan teknologi berisiko tinggi secara umum. Ini adalah pelajaran tentang bahaya dari kesombongan teknologi, keyakinan bahwa kecanggihan dan kecerdasan akan selalu mengalahkan risiko yang ada. Dalam kasus ini, Israel terlalu percaya diri dengan kemampuan teknologinya untuk menciptakan sesuatu yang sangat kecil dan berbahaya di lingkungan yang terkendali, sehingga mereka mengabaikan tanda-tanda peringatan. Tragedi ini juga menyoroti bahaya budaya kerahasiaan dalam pengembangan teknologi. Ketika informasi tidak mengalir secara bebas, ketika ada sedikitnya diskusi terbuka tentang risiko, dan ketika keputusan dibuat oleh sekelompok kecil individu tanpa pengawasan, bencana menjadi tidak terhindarkan. Bencana di Negev adalah contoh tragis dari sebuah kegagalan sistemik yang dipicu oleh kerahasiaan dan ambisi yang tidak terkendali. Pada akhirnya, biaya dari insiden ini bukan hanya dalam bentuk kehancuran fisik dan kredibilitas yang hancur, tetapi dalam bentuk nyawa-nyawa yang hilang secara sia-sia. 700 karyawan, para ahli dan staf pendukung, adalah bukti hidup dari harga yang harus dibayar ketika keselamatan dan etika dikesampingkan demi kecepatan dan ambisi. Bencana ini akan selamanya menjadi catatan kaki yang suram dalam sejarah Israel, mengingatkan bahwa kekuatan paling besar pun bisa rapuh, dan bahwa kesalahan terbesar seringkali berasal dari dalam. Di tengah kebisingan politik, analisis geopolitik, dan ejekan internasional, ada satu hal yang paling menyentuh dan paling tragis. Kisah-kisah pribadi dari 700 korban dan duka mendalam yang dialami keluarga mereka. Media dan pemerintah mungkin sibuk membahas kehancuran fasilitas dan dampak strategisnya, tetapi bagi mereka yang kehilangan orang-orang terkasih, tragedi ini adalah sebuah kehampaan yang tak terlukiskan. Mereka adalah korban dari sebuah proyek yang diselimuti kerahasiaan, di mana bahkan duka mereka pun menjadi bagian dari aib yang harus ditutupi. Kisah-kisah yang terkubur di bawah puing. Salah satu kisah yang paling memilukan adalah tentang Dr. Talia Weiss, seorang fisikawan muda berusia 32 tahun yang baru saja mendapatkan jabatan senior dalam tim riset. Talia adalah seorang bintang di bidangnya, dikenal karena kecerdasan dan semangatnya yang tak pernah padam. Dia meninggalkan seorang suami dan 2 anak kecil. Suaminya, Avi, menceritakan bagaimana Talia sering pulang larut malam, lelah tapi bersemangat. Ia selalu bilang, "Aku tidak bisa memberitahu apa yang aku lakukan, tapi itu akan mengubah dunia. Aku percaya padanya," kata Avi dengan suara serak. "Aku tidak pernah tahu bahwa mengubah dunia bisa berarti ia akan meninggalkanku selamanya." Bagi keluarga Weiss, yang tersisa hanyalah foto-foto kenangan dan janji-janji yang tak pernah terwujud. Kisah lain datang dari Yosef Abramov, seorang teknisi pemeliharaan berusia 60 tahun yang sebentar lagi pensiun. Selama 35 tahun, Yosef bekerja di fasilitas tersebut. Ia adalah orang yang bangga dengan pekerjaannya dan selalu menjaga kerahasiaan dengan ketat. Keluarganya tidak tahu persis apa yang dia lakukan, tetapi mereka percaya dia adalah bagian dari sesuatu yang penting. Istrinya, Rachel, menemukan diari kecil di tas kerjanya setelah ledakan. Dalam diari itu, Yosef menulis tentang kegelisahannya, tentang prosedur baru yang menurutnya terlalu berisiko, dan tentang kekhawatirannya akan keselamatan teman-temannya. Catatan terakhirnya berbunyi, "Semoga Tuhan melindungi kita semua." Tulisan ini menjadi bukti bisu dari ketakutan yang ia rasakan. Budaya kerahasiaan yang menghalangi duka. Salah satu dampak paling brutal dari bencana ini adalah bagaimana budaya kerahasiaan yang mengelilingi fasilitas tersebut juga menghalangi proses duka. Pemerintah Israel tidak merilis nama-nama korban secara resmi. Sebaliknya, mereka menghubungi keluarga secara privat dan meminta mereka untuk menjaga kerahasiaan tentang pekerjaan orang yang mereka cintai, bahkan setelah kematiannya. Ini menciptakan situasi yang sangat sulit bagi keluarga korban. Mereka tidak bisa mengadakan upacara pemakaman publik dengan penghormatan penuh, tidak bisa berbicara terbuka tentang kehebatan orang yang mereka cintai, dan tidak bisa berbagi duka mereka dengan komunitas yang lebih luas. Seorang psikolog yang bekerja dengan beberapa keluarga korban mengungkapkan bagaimana hal ini memperburuk trauma mereka. Duka adalah proses yang membutuhkan pengakuan publik. Ketika seseorang meninggal, masyarakat berkumpul untuk mengenang mereka, memuji mereka, dan memberikan dukungan kepada keluarga. Dalam kasus ini, para keluarga dipaksa untuk berduka dalam kesunyian. Mereka tidak bisa mengatakan kepada dunia mengapa orang yang mereka cintai adalah pahlawan. Hal ini sangat tidak adil dan menambahkan lapisan penderitaan yang tidak perlu.
pertanyaan yang tak terjawab dan keadilan yang sulit digapai. Bencana ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan. Keluarga korban menuntut jawaban. Mengapa kecelakaan ini terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan untuk melakukan uji coba yang berisiko? Siapa yang mengabaikan peringatan-peringatan keselamatan? Namun, karena semua yang terjadi diselimuti oleh kerahasiaan negara, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kejelasan. Beberapa keluarga telah bersatu dan membentuk sebuah kelompok, meskipun di bawah pengawasan ketat pemerintah. Mereka menuntut dibentuknya komite investigasi independen yang tidak hanya terdiri dari pejabat pemerintah, tetapi juga dari perwakilan keluarga dan pakar keselamatan. Mereka ingin memastikan bahwa tragedi ini tidak akan pernah terulang lagi dan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, upaya mereka menemui tembok birokrasi dan argumen keamanan nasional. Seorang pemimpin dari kelompok keluarga korban, dalam sebuah konferensi pers rahasia yang direkam oleh wartawan asing, berkata, "Kami tidak meminta untuk tahu rahasia negara. Kami hanya ingin tahu mengapa anak-anak kami, suami kami, dan istri kami harus mati. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada keluarga lain yang harus mengalami duka seperti ini. Kerahasiaan tidak bisa menjadi alasan untuk menutupi kesalahan yang fatal. Nyawa orang-orang yang kami cintai lebih berharga daripada rahasia apapun." Pada akhirnya, di balik kehancuran fisik dan kehancuran simbolis yang dianalisis oleh para ahli di seluruh dunia, ada cerita tentang hati yang hancur. Kisah-kisah tentang para korban dan keluarga mereka mengingatkan dunia bahwa setiap program nuklir, setiap teknologi, dan setiap ambisi strategis memiliki biaya manusia. Biaya itu tidak diukur dalam dolar atau kekuasaan, tetapi dalam air mata, duka, dan kenangan yang terputus. Bencana di Negev adalah peringatan suram bahwa, bahkan dalam perlombaan senjata, manusia dan kemanusiaan adalah korban pertama. Bencana di fasilitas nuklir Negev, yang dimulai sebagai sebuah uji coba rahasia, kini berakhir sebagai sebuah aib yang terekspos ke seluruh dunia. Ledakan yang menewaskan 700 orang dan menghancurkan salah satu aset paling strategis Israel ini bukan hanya mengakhiri sebuah proyek, melainkan juga mengakhiri sebuah era. Insiden ini memaksa Israel dan dunia untuk menghadapi kenyataan baru yang penuh dengan ketidakpastian dan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang akan membentuk masa depan. Bab terakhir ini merangkum peristiwa dan menyoroti pertanyaan-pertanyaan yang tersisa, yang akan menjadi tantangan besar bagi Israel di tahun-tahun mendatang. Runtuhnya mitos dan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Selama puluhan tahun, Israel telah membangun mitos tentang keunggulan militernya yang tak tertandingi dan kecerdasan teknologinya yang sempurna. Citra ini adalah bagian fundamental dari identitas nasional mereka, sebuah keyakinan kolektif yang memberikan rasa aman dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Bencana di Negev telah menghancurkan mitos ini hingga ke fondasinya. Ledakan yang gagal total ini membuktikan bahwa bahkan teknologi yang paling canggih pun bisa gagal, dan bahwa ambisi yang berlebihan bisa berujung pada bencana. Kerusakan yang terjadi jauh melampaui kehancuran fisik fasilitas. Itu adalah kerusakan pada kredibilitas, pada kepercayaan, dan pada rasa aman. Dunia kini melihat Israel bukan lagi sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi sebagai negara yang rentan terhadap kesalahan internalnya sendiri. Ejekan dan cibiran yang beredar di media sosial dan politik internasional adalah bukti nyata dari bagaimana narasi kekuasaan Israel telah berubah dari kekuatan yang menakutkan menjadi sebuah komedi tragis. Pertanyaan yang tersisa untuk Israel. Kejadian ini meninggalkan serangkaian pertanyaan krusial yang harus dihadapi oleh pemerintah Israel. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan bagaimana negara ini akan bergerak maju dan apakah mereka mampu pulih dari aib terbesar mereka. 1. Akankah Israel menghentikan program nuklirnya? Ini adalah pertanyaan paling mendesak yang kini diperdebatkan. Dengan hancurnya fasilitas utama dan hilangnya satu generasi ilmuwan nuklir, apakah Israel akan melanjutkan programnya? Mungkinkah mereka memindahkan operasi mereka ke lokasi lain, atau bahkan memulai kembali pembangunan pabrik yang hancur? Atau, apakah kerugian ini terlalu besar, baik dari segi biaya finansial maupun moral? Menghentikan program ini akan menjadi pengakuan publik atas kegagalan mereka, tetapi melanjutkannya juga akan memerlukan investasi besar dan menghadapi skeptisisme yang meluas, baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Apakah mereka akan membuka diri terhadap pengawasan internasional? Selama ini,
Israel secara tegas menolak inspeksi nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Bencana ini, bagaimanapun, memberikan amunisi yang kuat bagi komunitas global untuk menuntut transparansi. Jika Israel terus menolak, mereka berisiko diisolasi dan dituduh sebagai ancaman bagi keamanan regional. Jika mereka setuju untuk membuka diri, itu akan menjadi perubahan besar dalam kebijakan luar negeri dan sebuah pengakuan tidak langsung atas ketidakmampuan mereka dalam mengelola program nuklir tanpa pengawasan. Pilihan manapun yang mereka ambil akan memiliki konsekuensi besar. 3. Bagaimana bencana ini akan membentuk kebijakan keamanan mereka di masa depan? Untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, Israel harus menghadapi realitas bahwa senjata pamungkas mereka mungkin tidak sepenting yang mereka duga. Ini akan memaksa mereka untuk mengevaluasi kembali strategi pertahanan mereka. Apakah mereka akan lebih mengandalkan aliansi militer dengan AS? Apakah mereka akan meningkatkan investasi pada teknologi konvensional dan sistem pertahanan rudal? Bencana di Negev mungkin akan mengalihkan fokus dari pencegahan nuklir ke keamanan siber dan teknologi konvensional, menandai pergeseran besar dalam cara Israel mempertahankan dirinya. Masa depan yang tidak pasti. Peristiwa di Negev adalah sebuah bencana yang tidak disengaja, yang memiliki dampak jauh lebih besar daripada bencana yang disengaja. Ini adalah sebuah kesalahan yang bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga merusak reputasi dan mengubah cara dunia melihat Israel. Di balik semua analisis dan pertanyaan, ada pelajaran yang berharga, bahwa kerahasiaan yang ekstrim dapat menciptakan risiko yang ekstrim, dan bahwa ambisi ilmiah tanpa pengawasan yang memadai dapat berujung pada bencana. Tragedi ini juga menjadi pengingat bagi seluruh dunia tentang bahaya proliferasi nuklir. Ini menunjukkan bahwa bahkan negara yang paling terorganisir dan canggih pun rentan terhadap kesalahan fatal. Bencana di Negev adalah peringatan suram tentang kerentanan manusia di hadapan kekuatan atom. Pada akhirnya, duka 700 keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka adalah bukti paling nyata dari biaya kemajuan yang tak terkendali. Babak dalam sejarah Israel ini tidak akan dikenang sebagai bukti kekuatan, tetapi sebagai catatan kaki yang suram tentang sebuah kegagalan yang fatal. Masa depan Israel, yang dulunya terlihat pasti dan tak tergoyahkan, kini menjadi tidak pasti dan penuh dengan tantangan. Pertanyaan-pertanyaan yang tersisa dari bencana ini akan terus menghantui bangsa dan pemimpinnya untuk tahun-tahun mendatang.